Ada-ada saja tingkah laku Abu Nawas yang satu ini. Lagi-lagi, si cerdik yang satu itu berhasil membuat Baginda Raja terkecoh. Sudah berkali-kali sang Baginda mencoba menjebaknya, bahkan ingin memberinya hukuman. Namun apa daya? Kecerdikan Abu Nawas selalu saja membuat rencana Baginda berbalik arah. Kali ini, Baginda Raja menggelar sebuah sayembara aneh bin ajaib. Dikubur hidup-hidup, lalu harus selamat. Terdengar mustahil, bukan? Lalu, bagaimana Abu Nawas bisa menerima tantangan itu? Dan akal bulus apa yang digunakannya hingga lolos dari maut? Dengarkan kisah lengkapnya berikut ini. Pada suatu hari, Baginda Raja melakukan perjalanan ke negeri tetangga. Di sana, ia menyaksikan sebuah pertunjukan sulap yang membuat matanya terbelalak. Seorang pesulap yang tampak biasa saja, dikubur hidup-hidup di tengah alun-alun. Namun anehnya, dalam sekejap, ia muncul kembali, utuh, tanpa luka sedikit pun, di tempat yang berbeda. Seolah-olah ia bisa menembus tanah dan udara. Baginda Raja hanya bisa menganga takjub. Masya Allah, sungguh luar biasa pesulap itu, gumamnya dalam hati. Sepulangnya ke istana, Baginda segera berkisah kepada para pembesar kerajaan. Dengan penuh semangat, ia menceritakan atraksi menegangkan itu. Memangnya pertunjukan apa yang Paduka lihat? Tanya penasaran salah satu menterinya. Dengarkan baik-baik, kata Baginda Raja. Ada seorang pesulap, ia dikubur hidup-hidup, namun ajaibnya ia bisa keluar dengan selamat, bahkan muncul di tempat lain. Para menteri menggeleng pelan, antara kagum dan bingung. Wah Paduka, mungkinkah ada pesulap seperti itu di negeri kita? Tanya mereka. Baginda Raja mengelus janggutnya. Entahlah, tapi tidak ada salahnya kita mencari tahu, sahutnya mantap. Atas titah Baginda, seluruh pesulap di kota Baghdad dikumpulkan di balairung istana. Satu persatu mereka ditanyai. Aku ingin melihat pertunjukan sulap. Seseorang dikubur hidup-hidup, namun bisa selamat. Siapa yang sanggup melakukannya? Tanya Baginda dengan tatapan menantang. Namun tak seorang pun berani menjawab. Pesulap pertama malah gemetar seperti daun tertiup angin. Ampun Paduka, itu terlalu berbahaya. Hamba mohon maaf, nyawa hamba bukan taruhan. Baginda Raja mengangguk tenang. Kalau kau tak sanggup, aku tak akan memaksa, apalagi menghukummu. Begitulah jawaban yang terdengar dari mulut para pesulap lainnya. Meski dijanjikan emas bertumpuk, mereka tetap memilih mundur. Tak ada yang sudi mempertaruhkan nyawanya. Hingga akhirnya, seorang penasihat kerajaan mengusulkan, bagaimana kalau Paduka membuat sayembara terbuka? Siapapun rakyat Paduka yang berani mencoba akan diberi hadiah besar. Baginda Raja tersenyum lebar. Usul yang bagus, segera umumkan ke seluruh negeri. Kabar sayembara pun tersebar luas. Dari pasar hingga pojok desa, orang-orang membicarakan tantangan nekat sang raja. Barang siapa yang sanggup dikubur hidup-hidup dan muncul kembali dengan selamat, akan diganjar 1000 dinar emas. Namun siapa yang mau mencobanya? Hadiah memang menggiurkan, tapi apalah artinya kalau nyawa melayang? Keluh warga. Di istana, Baginda Raja masih menunggu siapa yang berani maju. Hingga suatu hari, seorang pemuda sederhana datang menghadap. Pakaiannya lusuh, langkahnya ragu-ragu, namun matanya tampak bulat penuh tekad. Ampun Paduka, izinkan hamba mengikuti sayembara ini, ucapnya lantang. Baginda Raja memandangnya lekat-lekat. Anak muda, kau yakin ini bukan permainan anak-anak? Nyawamu taruhannya. Si pemuda mengangguk pelan. Hamba siap Paduka. Demi orang tua hamba, hamba rela kehilangan nyawa. Baginda Raja terdiam sejenak. Lalu dengan rasa iba, ia menyuruh pemuda itu mendekat. Wahai anak muda, kau sungguh pemberani. Atau mungkin nekat, katanya lirih. Ini, bawalah 100 dinar emas ini pulang. Berikan kepada orang tuamu dan urungkan niatmu. Mata si pemuda berkaca-kaca. Terima kasih, Paduka, ucapnya. Ia lalu berpamitan dan pulang dengan hati lega. Tak lama setelah itu, muncullah Abu Nawas. Ia melangkah santai, seolah hanya hendak jalan-jalan. Ada urusan apa engkau kesini, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Aku ingin ikut sayembara itu, jawab Abu Nawas santai. Baginda Raja terkekeh. Kau ini Abu Nawas, jangan main-main. Kau bukan pesulap, apalagi tukang sihir. Paduka, sayembara ini terbuka untuk siapa saja, bukan?
Sergah Abu Nawas mengangkat alisnya. Tentu saja, tapi kau tahu risikonya? Kalau gagal kau bisa mati. Ancam Baginda Raja, separuh khawatir. Namun Abu Nawas tetap bersikukuh. Akhirnya Baginda Raja mengangguk pasrah. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai. Mereka menuju halaman istana, di mana sudah digali lubang besar sedalam 5 meter. Tanah merah bertumpuk di sekitarnya, sementara para pengawal bersiaga. Wahai Abu Nawas, masuklah ke dalam lubang itu. Jika engkau selamat, 1000 dinar emas menjadi milikmu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas mengangguk. Paduka yang mulia, sebelum saya masuk, izinkan saya memakai topi baja untuk melindungi kepala saya. Baginda Raja menyetujui. Sebuah helm baja milik pengawal segera diberikan. Dengan langkah ringan, Abu Nawas turun ke dasar lubang. Perintah pun diberikan. Para pengawal mulai menguruk lubang itu dengan tanah. 1 sekop, 2 sekop. Makin lama makin tinggi tumpukan tanahnya. Namun ada yang aneh. Abu Nawas terlihat terus naik ke atas, seiring tanah yang ditimbunkan. Setiap kali tanah dituangkan, ia menginjak dan menggeser tanah itu di bawah kakinya. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas memastikan dirinya selalu berdiri di atas gundukan tanah. Sedikit pun tak sampai terkubur. Para saksi mata terperangah, hingga akhirnya tanah yang tadinya 5 meter dalamnya, kini rata dengan tanah halaman. Dan siapa yang berdiri di atasnya? Tentu saja Abu Nawas. Wahai Paduka, lihatlah, saya selamat. Masih hidup sehat tanpa kurang satu apapun, seru Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Baginda Raja terbahak. Ia tertawa sampai menepuk-nepuk paha. Abu Nawas, akalmu benar-benar di luar dugaan. Akhirnya atas kecerdikannya itu, Abu Nawas diganjar hadiah 1000 dinar emas. Dan kisah konyol namun cerdas ini menjadi perbincangan hangat di seluruh negeri. Terlepas dari apakah kisah ini nyata atau hanya dongeng, ada hikmah yang dapat dipetik. Kebijaksanaan adalah harta karun yang hilang dari seorang mukmin. Dimanapun ia menemukannya, ia berhak mengambilnya.